Selamat malam pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk membahas program Timnas Garuda ke depannya. Sesuai harapan fans Timnas Indonesia, Ketua PSSI Erick Thohir resmi rekrut kembali Shin Tae-yong jadi pelatih Timnas Indonesia. Kabar besar akhirnya datang menghampiri jutaan pecinta sepak bola Indonesia. Hari ini menjadi salah satu momen paling emosional dalam perjalanan panjang Timnas Indonesia, karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi kembali merekrut Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Keputusan yang dinantikan para pendukung Timnas ini langsung membuat jagat maya heboh, media sosial meledak, dan para pendukung Garuda merayakan kemenangan emosional bahkan sebelum tim turun ke lapangan. Momen ini menjadi pengakuan bahwa suara rakyat sepak bola Indonesia akhirnya benar-benar didengar oleh federasi. Sejak awal masa jabatannya, Erick Thohir selalu menegaskan bahwa pembangunan sepak bola Indonesia membutuhkan kesinambungan. Dan hari ini, ia membuktikan bahwa janji itu bukan sekadar slogan. Keputusan untuk mengembalikan Shin Tae-yong bukan hanya tentang pelatih, tetapi tentang masa depan sepak bola nasional. Dalam konferensi pers di Jakarta, suasana tampak penuh antusiasme. Para wartawan, ofisial, hingga staf internal PSSI tampak tak sabar menunggu pengumuman yang sejak pagi telah menjadi rahasia umum di antara penggemar. Erick masuk ke ruangan dengan senyum yang sulit disembunyikan, dan tanpa basa-basi, ia menyampaikan kabar yang membuat sorak para hadirin menggelegar. Shin Tae-yong kembali. Erick menjelaskan bahwa keputusan ini bukan sesuatu yang diambil secara instan atau emosional. Menurutnya, PSSI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap perkembangan timnas selama beberapa tahun terakhir. Semua data, performa pemain, perkembangan tim lintas kelompok usia, hingga struktur pembinaan yang mulai terbentuk di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong dianalisis secara rinci. Dan hasilnya sangat jelas. Pondasi yang dibangun ST begitu kuat sehingga tanpa dirinya, progres yang sudah dicapai akan berisiko terhenti. Erick menekankan bahwa Indonesia membutuhkan kelanjutan, bukan permulaan baru yang mengulang dari awal. Dalam pernyataannya, Erick Thohir mengatakan, Shin Tae-yong bukan hanya pelatih timnas, tetapi bagian dari proyek besar sepak bola nasional. Beliau tidak hanya melatih tim senior, tetapi membentuk budaya baru, standar baru, mentalitas baru. Kita membutuhkan seseorang yang tidak hanya mau bekerja, tetapi mau membangun. Pernyataan itu menjadi penegas bahwa hubungan antara PSSI dan Shin Tae-yong bukan lagi sekadar relasi pelatih dan federasi, melainkan proyek jangka panjang yang mengarah pada visi besar, menjadikan Indonesia kekuatan sepak bola di Asia. Di sisi lain, Shin Tae-yong tampil dengan wajah penuh ketenangan namun jelas menunjukkan kehangatan emosional yang jarang ia perlihatkan secara terbuka. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku bahwa keputusan kembali ke Indonesia bukan hal yang mudah, terlebih karena ia juga mendapat tawaran dari beberapa negara dan klub besar di Asia. Namun, seperti yang ia ungkapkan, Indonesia baginya bukan hanya tempat bekerja, tetapi rumah kedua. Saya kembali karena hati saya tertinggal di Indonesia. Saya belum selesai. Ada pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama, kata ST dalam nada yang membuat seisi ruangan hening sesaat sebelum akhirnya disambut tepuk tangan panjang. Kembalinya Shin Tae-yong otomatis memicu euforia di kalangan pemain. Nyaris seluruh pemain inti timnas Indonesia, baik senior maupun kelompok umur, memberikan respons positif di media sosial. Asnawi Mangkualam menulis bahwa ia siap kembali bekerja keras bersama pelatih yang telah membentuk kedisiplinannya selama ini. Marcelino Ferdinand menyebut bahwa visi ST membuatnya menjadi pemain yang lebih matang. Sementara Hernando Ari menyebut bahwa kembalinya ST akan membuat ruang ganti timnas kembali hidup. Banyak pemain muda yang merasakan langsung sentuhan tangan dingin ST juga mengungkapkan rasa syukurnya karena sosok pelatih inilah yang mengawali perjalanan mereka menuju level internasional. Dukungan luar biasa tidak hanya datang dari pemain, tetapi juga fans yang langsung memenuhi berbagai platform digital dengan tagar Welcome Back ST. Supporter dari berbagai daerah berkumpul di sekitar stadion dan kantor PSSI untuk merayakan kabar ini. Beberapa kelompok supporter bahkan menyalakan flare dan menyanyikan chant khas sebagai bentuk sambutan.
Mereka menganggap kembalinya STY sebagai momen kemenangan rakyat, simbol bahwa suara publik sepak bola Indonesia tidak diabaikan oleh federasi. Banyak warganet menuliskan bahwa Shin Tae-yong sudah seperti keluarga bagi timnas, bukan sekadar pekerja asing. Di antara keramaian itu, para pengamat sepak bola tanah air juga memberikan analisis mereka. Banyak dari mereka menilai bahwa mengembalikan STY adalah keputusan paling masuk akal untuk memastikan keberlanjutan program sepak bola Indonesia. Sejumlah analis menyebut bahwa STY merupakan pelatih langka yang mampu menghadirkan kombinasi antara kedisiplinan, kemampuan taktik, pembinaan jangka panjang, dan adaptasi budaya. Tidak banyak pelatih asing yang mampu bertahan dan memahami dinamika sepak bola Indonesia seperti yang dilakukan oleh STY. Bahkan beberapa media asing menyebut keputusan ini sebagai langkah strategis yang harus diikuti oleh negara-negara berkembang di dunia sepak bola. Shin Tae-yong sendiri menegaskan bahwa fokus pertamanya adalah konsolidasi dan evaluasi terhadap seluruh skuad timnas Indonesia. Ia akan melakukan pertemuan internal, mengecek kondisi pemain yang sedang berada di luar negeri, memantau performa pemain liga lokal, dan menyusun program latihan baru yang lebih intensif. Ia juga memastikan akan tetap menangani integrasi antara tim senior dan tim kelompok umur, untuk memastikan filosofi sepak bola Indonesia berjalan seragam dari pemain usia 16 tahun hingga senior. Dalam kontrak barunya, Shin Tae-yong mendapatkan ruang yang lebih luas dalam menentukan arah teknis timnas Indonesia. Kontrak ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana memastikan Indonesia tidak lagi tertinggal dalam hal struktur pembinaan. Kontrak itu mencakup peningkatan kualitas staf lokal, peningkatan scouting pemain muda, pembangunan data analitik, hingga implementasi sport science yang lebih menyeluruh. Erik memastikan bahwa PSSI akan memberikan dukungan penuh untuk mewujudkan semua program tersebut. Ia percaya bahwa untuk membangun tim nasional yang kuat, fondasi harus kokoh terlebih dahulu. Di tengah semua kegembiraan ini, ST mengakhiri konferensi persnya dengan kalimat yang menjadi sorotan semua media. Tugas kita bukan hanya memenangkan pertandingan, tetapi membuat Indonesia disegani di Asia. Kalimat itu menjadi penanda bahwa visi ST bukan lagi sekadar membawa Indonesia lolos fase grup, atau sekadar tampil baik di turnamen regional. Ia ingin Indonesia naik kelas, dan ia percaya proses itu sudah dimulai sejak hari pertama ia tiba beberapa tahun lalu. Kembalinya Shin Tae-yong ke timnas Indonesia menjadi simbol bahwa masa depan Garuda kembali berada di jalur yang benar. Fans, pemain, dan federasi kini bergerak dalam frekuensi yang sama. Semua berharap bahwa perjalanan panjang ini akan berakhir di panggung yang lebih besar, panggung yang selama ini hanya menjadi mimpi, tampil di Piala Dunia. Meski jalan masih panjang, hari ini Indonesia kembali menemukan arah, dan arah itu bernama Shin Tae-yong. Sesuai harapan fans timnas Indonesia, Ketua PSSI Erick Thohir resmi rekrut kembali Shin Tae-yong jadi pelatih timnas Indonesia. Kabar besar akhirnya datang menghampiri jutaan pecinta sepak bola Indonesia. Hari ini menjadi salah satu momen paling emosional dalam perjalanan panjang timnas Indonesia, karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi kembali merekrut Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan yang dinantikan para pendukung timnas ini langsung membuat jagat maya heboh, media sosial meledak, dan para pendukung Garuda merayakan kemenangan emosional bahkan sebelum tim turun ke lapangan. Momen ini menjadi pengakuan bahwa suara rakyat sepak bola Indonesia akhirnya benar-benar didengar oleh federasi. Sejak awal masa jabatannya, Erick Thohir selalu menegaskan bahwa pembangunan sepak bola Indonesia membutuhkan kesinambungan. Dan hari ini, ia membuktikan bahwa janji itu bukan sekadar slogan. Keputusan untuk mengembalikan Shin Tae-yong bukan hanya tentang pelatih, tetapi tentang masa depan sepak bola nasional. Dalam konferensi pers di Jakarta, suasana tampak penuh antusiasme. Para wartawan, ofisial, hingga staf internal PSSI tampak tak sabar menunggu pengumuman yang sejak pagi telah menjadi rahasia umum di antara penggemar. Erik masuk ruangan dengan senyum yang sulit disembunyikan, dan tanpa basa-basi, ia menyampaikan kabar yang membuat sorak para hadirin menggelegar. Shin Tae-yong kembali. Erik menjelaskan bahwa keputusan ini bukan sesuatu yang diambil secara instan atau emosional. Menurutnya, PSSI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap perkembangan timnas selama beberapa tahun terakhir. Semua data, performa pemain, perkembangan tim lintas kelompok usia, hingga struktur pembinaan yang mulai terbentuk di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong dianalisis secara rinci. Dan hasilnya sangat jelas. Fondasi yang dibangun ST begitu kuat sehingga tanpa dirinya, progres yang sudah dicapai akan berisiko terhenti. Erik menekankan bahwa Indonesia membutuhkan kelanjutan, bukan permulaan baru yang mengulang dari awal. Dalam pernyataannya, Erick Thohir mengatakan, Shin Tae-yong bukan hanya pelatih timnas, tetapi bagian dari proyek besar sepak bola nasional. Beliau tidak hanya melatih tim senior, tetapi membentuk budaya baru,
standar baru, mentalitas baru. Kita membutuhkan seseorang yang tidak hanya mau bekerja, tetapi mau membangun. Pernyataan itu menjadi penegas bahwa hubungan antara PSSI dan Shin Tae-yong bukan lagi sekadar relasi pelatih dan federasi, melainkan proyek jangka panjang yang mengarah pada visi besar, menjadikan Indonesia kekuatan sepak bola di Asia. Di sisi lain, Shin Tae-yong tampil dengan wajah penuh ketenangan namun jelas menunjukkan kehangatan emosional yang jarang ia perlihatkan secara terbuka. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku bahwa keputusan kembali ke Indonesia bukan hal yang mudah, terlebih karena ia juga mendapat tawaran